Ya, Oke, nomor aku udah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang ngomong? Kok aku? Janganlah. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membawakan topik asesmen kepribadian atau penilaian kepribadian. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Daniel Ivan Marbun, baru Mahi Akbar, Michelle Regina, baru saya sendiri, Salsa Diana. Next. Jadi yang pertama itu sebelum masuk ke topiknya, kita tuh harus tahu definisi kepribadian itu sendiri. Jadi kepribadian itu mengacu pada suatu komponen yang ada pada diri kita sendiri yang dapat menimbulkan reaksi positif atau negatif dari orang lain. Menurut Gordon Allport itu dia sebagai bapak kepribadian, dia menerangkan bahwa kepribadian merupakan organisasi yang dinamis dalam diri individu yang merupakan rangkaian sistem psikosik yang menentukan keunikan penyesuaian individu terhadap lingkungannya. Tapi untuk keperluan pembelajaran kita kali ini, kita akan mendefinisikan kepribadian sebagai konstelasi keunikan individu dari sifat psikologis yang relatif stabil dari waktu ke waktu. Lanjut. Baru kita masuk ke pengertian asesmen kepribadian. Jadi penilaian kepribadian itu dapat didefinisikan sebagai pengukuran dan evaluasi sifat psikologis seseorang berupa keadaan, nilai, minat, sikap, dunia, akulturasi, selera humor, kognitif, dan gaya hidup serta perilaku dan karakteristik individu yang bersangkutan. Jadi penilaian psikologis itu didasari ada tiga nilai fundamentalnya. Yang pertama traits. Traits itu sama dengan sifat. Sifat itu bisa didefinisikan sebagai ciri bawaan. Jadi personality trait itu dilihat sebagai karakteristik atau kualitas yang membedakan satu individu dengan individu lainnya dan hal yang mempengaruhi individu tersebut. Sifat itu bisa didefinisikan sebagai dimensi beda dari individu dalam kecenderungan untuk memperhatikan kekonsistenan dari pikiran, perasaan, dan perilaku. Sifat itu adalah suatu yang stabil dari diri manusia karena sifatnya itu menetap sepanjang waktu dan sangat mempengaruhi perilaku. Baru yang kedua itu ada types atau jenis. Jadi beberapa peneliti tuh nyoba memahami keadaan kepribadian manusia itu dari trait approach. Trait approach itu adalah mengklasifikasikan kepribadian dalam berbagai macam tipe yang kemudian dikenali dengan tipe kepribadian. Jadi trait itu menitikberatkan pada karakter yang spesifik dari individu. Maka type dapat dikatakan sebagai gambaran umum yang dapat menjelaskan individu. Tipologi kepribadian mulai dikenal sejak Hippocrates mengklasifikasikan manusia dalam 4 tipe, yaitu melankolik, phlegmatik, choleric, dan sanguin. Baru yang ketiga, yang terakhir itu ada states. Itu berkaitan dengan kepribadian yang diartikan sebagai sifat yang muncul namun sifatnya hanya sementara. Trait itu menunjukkan karakteristik kepribadian menetap, sedangkan state menunjukkan perilaku yang cenderung sementara. Jadi contohnya kayak kita tuh ada di kondisi yang tertentu, itu pasti sifatnya bakal muncul tapi hanya bersifat sementara aja. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mahdi Akbar. Baik, saya akan melanjutkannya. Definisi tes kepribadian. Yang pertama, diperlukan seperangkat alat tes atau asesmen yang dapat menggambarkan kepribadian seseorang. Yang kedua, inventory kepribadian merupakan inventory yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur struktur dan segi-segi dari kepribadian atau karakteristik dari cara berpikir, merasa, dan bertindak.
tercantum dalam Segal dan College dalam Drummond and Jones 2010. Dengan yang ketiga, dengan kata lain, inventory kepribadian atau asesmen kepribadian atau tes kepribadian merupakan tes atau inventory atau asesmen menggambarkan karakteristik individu dengan tujuan agar individu dapat mengenal dan memahami dirinya sendiri dengan gambaran atau penjelasan yang objektif dan terukur. Baik, selanjutnya jenis-jenis tes kepribadian. Menurut Gregory tahun 2000, sejarah asesmen kepribadian terbagi menjadi dua tren yang saling tumpang tindih, yaitu teknik proyektif yang tidak terstruktur yang mendominasi pengukuran kepribadian pada awal abad 20-an. Dan kedua yaitu pendekatan atau metode yang terstruktur, seperti inventory self-report dan behavioral ratings yang mulai berkembang pada pertengahan abad 20 dan terus meningkat popularitas penggunaan hingga saat ini. Baik, lanjut. Selanjutnya teknik proyektif. Yang pertama teknik proyektif yaitu teknik asesmen yang berusaha mempelajari kepribadian melalui penggunaan stimulus, tugas atau situasi yang relatif tidak terstruktur. Disebut proyektif karena teknik ini memungkinkan individu untuk dapat memproyeksikan motivasi dalam dirinya terhadap alat tes yang diberikan. Yang kedua, selain membuat gambar atau tes proyektif juga mencakup bercerita, melengkapi kalimat, atau melakukan asosiasi kata. Baik, lanjut. Baik, selanjutnya pendekatan atau metode terstruktur. Pendekatan metode terstruktur adalah metode asesmen kepribadian yang lebih objektif dan lebih disukai oleh para psikolog. Gregory tahun 2000 membagi asesmen kepribadian menjadi dua bagian besar, yaitu yang pertama asesmen kepribadian terstruktur atau structure personality atau assessment, yang kedua asesmen perilaku atau behavioral assessment. Baik, yang pertama asesmen kepribadian berstruktur. Asesmen kepribadian terstruktur adalah alat ukur yang merupakan hasil dari sebuah riset bersifat objektif serta memiliki administrasi, scoring, dan interpretasi yang sangat rapi dan spesifik. Saat ini asesmen terstruktur ini sudah bisa diikuti dengan menggunakan komputer, bahkan dengan sistem online. Testi hanya tinggal menjawab pertanyaan yang ditampilkan di layar, dan beberapa menit berikutnya hasil sudah bisa di-print. Menurut para ahli psikometri kontemporer berpatokan pada tiga pendekatan dalam mengembangkan tes, yaitu pendekatan yang berdasar teori, analisa faktor, dan pendekatan berdasarkan kunci kriteria atau criterion key methods. Baik, lanjut. Yang terakhir, penilaian kepribadian dan budaya. Akulturasi adalah proses berkelanjutan di mana pikiran, perilaku, nilai, pandangan dunia, dan identitas berkembang dalam kaitannya dengan pemikiran umum, perilaku, adat istiadat, dan nilai dari kelompok budaya tertentu. Yang kedua, proses akulturasi dimulai sejak lahir suatu masa di mana keluarga atau pengasuh bayi yang baru lahir berfungsi sebagai agen budaya dalam tahun-tahun mendatang. Anggota keluarga lainnya, guru, teman sebaya, buku, film, teater, surat kabar, program televisi, dan radio, dan media lain berfungsi sebagai agen akulturasi. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan ini tentang penilaian kepribadian dan budaya. Oke, di sini, melalui proses akulturasi, seseorang mengembangkan cara berpikir, merasa, dan berperilaku. Sejumlah tes dan kuesioner telah dikembangkan untuk menghasilkan wawasan tentang tingkat akulturasi penilai dengan budaya asli atau budaya dominan. Mungkin penggunaan yang paling tepat dari banyak tes ini adalah untuk mendapatkan hipotesis sebagai pengajuan di masa depan dengan cara lain, dengan cara yang untuk mendapatkan alat penilaian gitu. Kita masuk ke mengembangkan instrumen untuk menilai kepribadian seseorang. Oke. Satu ada logika dan alasan. Oke. Terlepas dari gerugutan skeptis, ada tempat untuk logika dan alasan dalam psikologi. Setidaknya dalam hal menulis item untuk tes kepribadian. Nah, logika dan akal ini bisa mendikte konten apa yang dicakup oleh item. Memang penggunaan logika dan akal dalam pembangunan item tes kadang-kadang disebut sebagai konten atau pendekatan berorientasi konten untuk menguji pengembangannya. Misalnya, jika Anda mengembangkan tes ekstraversi benar-salah,
Logika dan alasan mungkin menentukan bahwa salah satu item ada yang menyatakan bahwa saya adalah orang yang supel atau easygoing. Oke. Di sini ada upaya untuk mengembangkan item yang berorientasi konten dan valid wajah dapat ditelusuri setidaknya sejauh ini sebagai instrumen yang digunakan untuk menyaring rekrutan Perang Dunia I untuk masalah kepribadian dan penyesuaian. Lembar data pribadi dari Woodward tahun 1917 yang kemudian dikenal sebagai Woodward Psychoneurotically Inventarisasi yang berisi item-item yang dirancang untuk menimbulkan laporan diri tentang ketakutan, gangguan tidur, dan lainnya. Masalah yang dianggap sebagai gejala dari kondisi psikologis yang kemudian disebut sebagai psikoneuroticisme. Semakin besar jumlah masalah yang dilaporkan, semakin besar pula psikoneurotik responden yang dapat diduga. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, Bang Ivan. Selanjutnya ada teori. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, ukuran kepribadian itu berbeda-beda. Tergantung dari sejauh mana teori kepribadian itu dikembangkan dan diinterpretasikan. Jika teori psikanaliti adalah bagian dari petunjuk di balik pengembangan suatu tes yang baru dirancang untuk mengukur gangguan kepribadian antisosial. Misalnya, item yang digunakan mungkin terlihat sangat berbeda dari item yang dikembangkan semata-mata atas dasar logika dan akal. Orang mungkin menemukan adanya item-item yang dirancang untuk memanfaatkan cacat ego dan superego yang nantinya akan mengakibatkan kurangnya mutualitas dalam hubungan interpersonal. Nah, selanjutnya ada metode reduksi data. Metode reduksi data mewakili kelas lain dari alat yang banyak digunakan dalam pengujian kontemporer pengembangan. Metode reduksi data mencakup beberapa jenis teknik statistik secara kolektif yang dikenal sebagai analisis faktor atau analisis cluster. Salah satu penggunaan metode reduksi data dalam desain ukuran kepribadian adalah untuk membantu dalam mengidentifikasi jumlah minimum variabel atau faktor yang menjelaskan interkorelasi dalam fenomena yang diamati. Selanjutnya ada kelompok kriteria grup. Kriteria dapat didefinisikan sebagai standar di mana penilaian atau keputusan dapat dibuat. Berkenan dengan pengembangan skala, kelompok kriteria adalah kelompok referensi penguji yang terdiri dari karakteristik tertentu dan yang tanggapannya terhadap item tes yang berfungsi sebagai standar sesuai dengan item mana yang dimasukkan atau diambil dari skala versi final. Proses dari menggunakan kelompok kriteria untuk mengembangkan item tes disebut sebagai kunci kriteria empiris. Karena penilaian atau kunci item telah ditunjukkan secara empiris atau berdasarkan fakta. Untuk membedakan antar kelompok dan peserta ujian. Karakteristik bersama dari kelompok kriteria yang akan diteliti psikiatri diagnosis, keterampilan atau kemampuan unik, kelainan genetik, atau apapun akan bervariasi sebagai fungsi sifat dan ruang lingkup tes. Pengembangan tes melalui kriteria empiris dapat dirangkum sebagai berikut. 1. Buat kumpulan item tes awal yang besar dari item tes sebagai bentuk final dari tes yang akan dipilih. 2. Mengelola kumpulan item awal untuk paling sedikit 2 kelompok orang. Kelompok pertama adalah kelompok kriteria yang terdiri dari orang-orang yang diketahui memiliki sifat yang dapat diukur. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok orang yang dipilih secara acak atau yang mungkin ataupun juga mungkin tidak memiliki sifat yang bisa diukur. Yang ketiga, lakukan analisis item untuk memilih item mana yang menunjukkan keanggotaan dalam kriteria kelompok. Item dikumpulkan awal yang membedakan antara keanggotaan di keduanya, yaitu grup dengan cara yang signifikan secara statistik akan dipertahankan dan dimasukkan ke dalam bentuk final test. Yang keempat, dapatkan data kinerja tes dari sampel standarisasi peserta tes yang mewakili populasi dari penguji. Ya, sekian dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Kalau misalnya ada yang kurang, kami minta maaf sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya pada forum e-learning yang disediakan. Terima kasih.